Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Septiansya Batina, mahasiswa program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif merupakan proses kompleks yang terjadi di otak manusia. Seiring bertambahnya usia, pertumbuhan kognitif mengacu pada perubahan fisik dan struktural di otak yang memungkinkan untuk memproses informasi yang lebih efisien. Pada saat yang sama, perkembangan kognitif berarti kemajuan dalam kemampuan berpikir, memecahkan masalah, berpikir abstrak, mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita. Kognitif adalah istilah yang mengacu pada semua aktivitas mental yang memungkinkan seseorang menghubungkan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Istilah ini mencakup proses mental seperti pemecahan masalah, mengingat, dan pengambilan keputusan. Adapun pengertiannya menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Williams, bahwa kognitif adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari seseorang itu bertingkah laku, bertindak cepat atau lambatnya. Yang kedua, menurut Nasir, kognitif adalah cara berbicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Gardner, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Menurut Page, adalah kegiatan seseorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga dewasa. Sejak dini, bayi mengalami perkembangan sensor motor, di mana dia menggunakan persepsi motorik dengan gerakan fisik untuk memahami lingkungannya. Tahap perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensor motorik usia 0-2 tahun, tahap pra-operasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia yang berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Adapun tahap perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensor motorik usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, sejak lahir hingga usia 2 tahun, bayi belajar tentang dirinya dan dunia melalui perkembangan indera dan aktivitas motoriknya. Aktivitas kognitif menitik beratkan pada aspek sensor dan motorik. Artinya, pada tingkat ini, anak hanya dapat mengenali lingkungan melalui aspek sensor dan motoriknya. Keadaan inilah yang menjadi dasar perkembangan kognitif. Aktivitas sensorin motorik terbentuk sebagai hasil interaksi dengan lingkungan melalui proses adaptasi struktur fisik. Pada tahap ini, bayi berpindah dari tindakan refleks naluriah saat lahir ke awal pemikiran simbolik. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensor dengan aktivitas fisik.
Pada tahap ini, pemikiran anak mulai meliputi penglihatan, pendengaran, gerak dan sentuhan, serta rasa. Artinya, anak mempunyai kemampuan mempersepsikan segala sesuatu melalui inderanya. Bagi Piaget, masa ini sangat penting untuk memajukan pemikiran sebagai landasan bagi perkembangan kecerdasan. Pemikiran anak bersifat praktis dan sejalan dengan apa yang dilakukannya. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga usia 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, ataupun memisahkan ide dan pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia menggunakan pemikiran-pemikiran logis. Selama tahap pra-operasional, anak menjadi semakin mahir menggunakan simbol, terbukti dengan meningkatnya cara bermain dan berpura-pura. Misalnya saja, seorang anak dapat menggunakan suatu benda untuk mewakili sesuatu yang lain. Seperti anak berpura-pura bahwa sapu adalah seekor kuda. Sedangkan anak juga sering memainkan peran sebagai ibu, ayah, dokter, dan banyak karakter lainnya. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Anak-anak pada tahap operasional konkret telah mengembangkan pemikiran logis dan dapat mulai memahami cara kerja konsep-konsep tertentu. Mereka memahami lingkungan alamnya tanpa terlalu mengandalkan informasi dari panca inderanya. Anak mulai bisa mengembangkan antara apa yang dilihat secara kasat mata dan apa yang sebenarnya nyata, serta antara yang bersifat sementara dan apa yang bersifat permanen. Misalnya saja, anak bisa mengurutkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, warna, namun belum bisa berpikir secara abstrak. Tahap operasional konkret ini memungkinkan anak mengkoordinasikan beberapa fitur, sehingga mereka tidak fokus pada satu fitur saja pada suatu objek. Pada tingkat fungsional tertentu, anak-anak secara mental dapat melakukan hal yang sebelumnya hanya dapat mereka lakukan secara fisik. Mereka dapat mengembalikan tindakan spesifik tersebut. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini juga, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Seorang pemikir operasional formal, selain kemampuan abstrak, juga memiliki kemampuan untuk mengidealkan dan membayangkan kemungkinan. Pada tahap ini, anak-anak mulai terlibat dalam pemikiran spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri dan orang lain.
Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat membentuk hipotesis deduktif tentang pemecahan masalah dan intervensi sistematis. Selanjutnya yaitu periode perkembangan kognitif. Yang pertama, periode balita 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensor motoriknya, melihat dan mendengarkan, serta tindakan motorik yaitu menyentuh dan menanggapi. Yang kedua yaitu periode anak-anak usia 2 sampai 11 tahun. Pada periode ini, anak akan berpikir tingkat simbolik tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, memisahkan ide atau pikiran, dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai dari awal pemikiran logis. Selanjutnya yaitu periode 11 sampai dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif menggunakan penalaran abstrak dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Faktor pendorong perkembangan dan pertumbuhan kognitif. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan. Dalam hal ini, faktor keturunan sebagai pendukung perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga orang tua atau nenek moyang yang lahir dengan keadaan normal. Menurut psikolog, 75-80% kecerdasan anak diturunkan atau diwariskan. Kepercayaan bahwa setiap anak dilahirkan memiliki faktor bawaan terlahir tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan memegang peran penting dalam perkembangan seorang anak yang dapat dipengaruhi oleh model orang tua dan pengalaman lingkungan sekitar, serta keluarga, perumahan, dan pendidikan pengetahuan lingkungan sekitar. Seorang anak terlahir sebagai selembar kertas yang kotor sama sekali seiring waktu. Kertas itu mulai terisi dengan surat sesuai dengan perkembangannya. Seperti apa isi suratnya ditentukan terhadap lingkungannya. Perkembangan kognitif yang dialami anak tercapai tentang perbedaan informasi pengalaman yang dimiliki anak dan dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu faktor pembentukan. Faktor bentuk ini merupakan upaya pengaruh eksternal perkembangan kognitif seseorang baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Contoh pembentukan yang disengaja adalah pendidikan sekolah, les privat, dan lain sebagainya. Namun, formasinya tidak diperoleh secara sadar di bawah pengaruh lingkungan alam seperti pengalaman, adaptasi, persyaratan lingkungan, dan lain-lainnya. Dalam artian, faktor formatif ini salah satu naluri manusia adalah memperbaiki atau mempertahankan kehidupan. Faktor normatif dapat muncul secara sengaja. Misalnya dari kebiasaan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggambar, sehingga anak mengembangkan keterampilan seninya. Sedangkan pembentukan secara tidak sengaja, karena anak sudah memiliki keterampilan yang diwariskan dari orang tuanya.
Yang keempat yaitu faktor bakat dan minat. Kedua aspek tersebut merupakan faktor kognitif anak dalam dibentuk. Misalnya bagaimana anak memilih jalannya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemungkinan berpikir kritis. Faktor minat dan bakat menunjang perkembangan kognitif karena anak yang sudah mempunyai bakat akan menganggap kegiatan itu menyenangkan. Akan lebih mudah mengembangkan bakatnya untuk mewujudkannya. Yang kelima yaitu faktor kedewasaan. Faktor ini dapat timbul karena kemampuan fisik mental anak berfungsi seimbang dan mungkin disebabkan karena rangsangan yang diberikan orang tua sudah cukup bagi anaknya, sehingga kematangan mental anak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Yang keenam yaitu faktor pendukung yang terlahir adalah faktor kebebasan. Anak merasa bebas dalam beraktivitas dalam pengawasan orang dewasa. Dari kebebasan yang diberikan kepada anak, dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk berkembangnya pola pikir yang berbeda-beda. Agar dalam menanggapi masalah mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu orang tua berperilaku otoriter. Otoriterisme merupakan suatu pemaksaan. Jika orang tua menekan anak, maka dapat mengganggu perasaan anak. Dalam hal ini, rasa percaya diri anak akan kurang baik. Yang kedua yaitu pola asuh yang kurang baik. Orang tua tentu saja mendidik anaknya dengan baik. Namun, ada pula orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan. Misalnya caci maki, setiap hari anak marah-marah, hal tersebut dapat mengganggu perkembangan psikis anak. Biasa faktor ini erat kaitan dengan pola asuh orang tua atau orang tua pendidik, dalam hal ini guru. Jika orang tua menerapkan pola asuh yang baik, musyawarah atau demokratis, tidak sewenang-wenang menentang keputusan anak, maka elemen kebebasan itu akan ikut berperan. Sementara itu, orang tuanya merawatnya menurut model diktator, terlalu protektif dan otoriter. Anak-anak secara alami mempunyai peluang. Perkembangan kognitif menjadi sulit karena tidak mungkin untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga yaitu cacat fisik. Cacat pada tubuh anak dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak yang terlahir tidak normal dapat menyebabkan kesulitan dalam perkembangan fisik motorik, bahkan berdampak pada gangguan psikis anak. Yang keempat yaitu kurangnya rasa sayang terhadap anak. Anak yang mengalami kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, terutama ayah dan ibu, menyebabkan tingkat perkembangan anak tidak sesuai harapan. Misalnya, waktu anak terbagi karena orang tua sibuk bekerja, orang tua yang perhitungan terhadap anak, dan sebagainya. Yang kelima, lingkungan hidup yang tidak nyaman. Lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh penting dalam tumbuh kembang anak. Karena lingkungan tempat tinggal anak memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Jika lingkungan tempat tinggal anak tidak tenang,
nyaman dan harmonis, maka akan terjadi perpecahan dalam keluarga sehingga mengganggu kehidupan anak. Hal ini dapat menghambat tumbuh kembang anak karena lingkungan tempat tinggalnya tidak sesuai dengan usia anak untuk memperoleh berbagai informasi dan pengalaman yang akan didapatkan. Itu perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan bahasa adalah sama dengan penguasaan bahasa, yaitu proses pemilikan kosakata, kemampuan menyusun kata-kata sederhana, sampai kepada kemampuan menyusun tata bahasa. Sederhana maupun kompleks, dan ada beberapa konsep dasar perkembangan bahasa dan emosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget berpendapat bahwa bahasa tidak memfasilitasi perkembangan kognitif, tetapi hanya mencerminkan apa yang sudah diketahui anak dan hanya memberikan sedikit kontribusi untuk pengetahuan baru. Yang kedua, menurut James mengatakan bahwa emosi merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani. Orang sedih karena menangis, orang takut karena gemetar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dalam pandangan Vygotsky, bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial, namun juga membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang keempat, yaitu menurut Latifa, emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyiapkan pesan dalam bentuk simbol-simbol yang telah disetujui bersama. Kemudian merangkaikannya sesuai urutan sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Dengan bahasa, tahap perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan fungsi otak. Sebagaimana kita pahami bahwa otak manusia memiliki fungsi yang paling fundamental dalam struktur biologis manusia. Penelitian neurologistik menyatakan bahwa dalam otak terdapat dasar yang paling fundamental untuk kemampuan berbahasa. Menurut Vygotsky dalam Martilis Yamin dan Jamila Sabrina Sanam, bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa anak yang menentukan tingkat perkembangan berpikir, yaitu tahap eksternal, egosentris, dan internal. Tahap eksternal yaitu tahap berpikir dengan sumber berpikir anak berasal dari luar dirinya. Sumber eksternal tersebut terutama berasal dari orang dewasa yang memberi pengarahan kepada anak dengan cara-cara tertentu. Yang kedua yaitu tahap egosentris, yaitu suatu tahap ketika pembicaraan bagi orang dewasa tidak lagi menjadi persyaratan. Dengan suara khas, anak berbicara seperti jalan pikirannya. Yang ketiga yaitu tahap internal, yaitu suatu tahap ketika anak dapat menghayati proses berpikir. Misalnya seorang anak sedang menggambar kucing pada tahap ini. Anak usia dini memproses pikirannya sendiri. Periode perkembangan bahasa. Yang pertama pada usia late primer, usia 7-8 tahun. Bahasa anak akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak mengalami tata bahasa sekalipun kadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak akan memperbaikinya.
anak telah mampu menjadi pendengar yang baik. Yang kedua yaitu usia 6-8 tahun juga mulai berkembangnya kemampuan melakukan interpretasi, mengetahui gangguan kata kerja dan bentuk penggunaan kata kerja dan bentuknya. Serta anak memahami jika terdapat adanya kata-kata sindiran atau arah pembelotan kata yang menjadi sindiran. Anak sudah mulai dapat berkomunikasi dengan panjang meski masih bersifat abstrak. Perkembangan pengetahuan tentang dasar-dasar bahasa dan hakikat bahasa secara signifikan, seperti kemampuan menganalisis dasar-dasar perkembangan bahasa yang menjadi pengetahuan terstruktur dalam kognitif. Yang ketiga, yaitu usia 9-12 tahun. Pembendaharaan kata-kata anak berkembang sekitar 8.000 kata. Anak sudah lancar dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik, seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran. Anak juga sudah mampu mengelola kata-kata menjadi kalimat, namun berupa sebuah instruksi. Anak juga mulai telah menggunakan kata sambung sesuai dengan penggunaan bahasa dan maksud kalimat tersebut, serta mulai berkembangnya kemampuan memahami bahasa lambang seperti metafora, peribahasa, hiperbola, pantun, syair, dan sebagainya. Faktor pendorong dan penghambat perkembangan bahasa pada anak. Berikut beberapa faktor pendorong perkembangan bahasa. Yang pertama, lingkungan bahasa yang kaya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan bahasa, seperti keluarga yang sering berbicara dan membaca kepada mereka, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa mereka. Yang kedua, interaksi dengan orang dewasa. Anak-anak perlu berinteraksi dengan orang dewasa yang memberikan perhatian dan dorongan untuk berbicara dan berkomunikasi. Interaksi ini membantu mereka memperluas pembendaharaan kata. Yang ketiga, gangguan pendengaran. Anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan memproduksi suara dan kata-kata yang benar yang dapat menghambat perkembangan bahasa mereka. Yang keempat, kurangnya interaksi dan dorongan. Anak-anak jarang berinteraksi dengan orang dewasa atau tidak mendapatkan dorongan untuk berbicara dan berkomunikasi mengenai keterlambatan dalam perkembangan bahasa mereka. Yang kelima, ketidakteraturan dalam pembicaraan. Lingkungan di mana anak sering terpapar pada percakapan yang tidak teratur atau terputus-putus dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menggunakan bahasa yang baik. Selanjutnya, stimulasi bahasa. Melibatkan anak dalam kegiatan yang melibatkan bahasa, seperti membaca, bernyanyi, dan bermain permainan kata, dan dapat mendorong perkembangan bahasa mereka. Selanjutnya, faktor penghambat perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi dua arah dengan orang tua maupun orang sekitar anak. Yang kedua, gangguan pendengaran. Anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan dalam memproduksi kata-kata. Selanjutnya yaitu kurangnya interaksi dan dorongan. Anak-anak yang jarang berinteraksi dengan orang dewasa atau tidak mendapatkan dorongan untuk berbicara dan berkomunikasi
mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa mereka. Yang keempat yaitu ketidakteraturan dalam pembicaraan. Lingkungan di mana anak sering terpapar kepada percakapan yang tidak teratur atau terputus-putus dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menggunakan bahasa dengan baik. 5. Gangguan perkembangan bahasa. Beberapa anak mungkin mengalami gangguan perkembangan bahasa seperti disfasia atau gangguan bicara yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menggunakan bahasa. Tahap perkembangan emosi. Pada dasarnya, perkembangan emosi anak usia dini akan berkembang dengan sendirinya. Namun, tetap butuh dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua, untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosional ini dengan baik. Jika kecerdasan emosional ini berkembang secara positif, maka kecerdasan intelektualnya juga akan berkembang dengan optimal, seperti kemampuan untuk memahami sebuah peristiwa dan mengelola emosi sesuai dengan keadaannya. Adapun beberapa tahap perkembangan emosi, yang pertama yaitu mencoba. Cara belajar anak yang pertama adalah mempelajari dan mencoba-coba. Setiap anak akan mencoba berbagai macam perilaku yang dia tahu dan memilih mana yang memberikan kepuasan tersebar pada dirinya, lalu mengeliminasi perilaku yang memberikan sedikit kepuasan. Yang kedua, meniru. Cara belajar meniru akan melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Emosi mana yang mempengaruhi rangsangannya dalam kondisi tertentu. Anak akan mengalami hal apa saja yang bisa membangkitkan emosi orang lain dan menirunya seperti apa yang terlihat pada orang tersebut. Misalnya, jika melihat orang marah atau melempar barang, maka kita akan meniru hal tersebut. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi. Hampir sama dengan meniru, namun mengidentifikasi ini akan berfokus pada orang yang dikagumi dan memiliki ikatan kuat dengan anak. Misalnya orang tua. Hal ini akan membuat keinginan untuk meniru emosi adalah meniru emosi yang tersebut lebih kuat dibandingkan meniru sembarangan orang yang dilihatnya. Yang keempat yaitu mengkondisikan. Anak akan mengkondisikan objek dan situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosional. Cara belajar ini sangat umum yang terjadi pada anak usia dini karena kurangnya pengalaman dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak rasional. Yang kelima yaitu melatih perkembangan emosi anak yang baik dengan bimbingan orang dewasa. Dengan cara mengajarkan bagaimana bereaksi terhadap emosi tertentu. Anak akan memahami diri untuk memberikan reaksi pada rangsangan yang menyenangkan dan mengembalikan emosi pada rangsangan yang tidak menyenangkan. Periode perkembangan emosi anak. Yang pertama, anak usia 5-6 tahun sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Ini merupakan bentuk keterampilan pada anak untuk dapat menyembuhkan informasi. Yang kedua, pada tahap usia 7-8 tahun, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Anak dapat mengemukakan emosi yang dirasakannya,
Semakin bertambahnya usia anak, semakin anak dapat memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, pada usia 9-10 tahun, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Anak juga bisa mengontrol emosi negatifnya. Anak mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya. Selanjutnya, pada usia 11-12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang mengikat, tidak sekaku saat di usia anak-anak awal. Anak sudah mengetahui bahwa adanya perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku serta anak. Perilaku anak juga semakin beragam, pendorong dan penghambat perkembangan emosi. Adapun beberapa faktor pendorong perkembangan emosi, yang pertama yaitu lingkungan yang mendukung dan aman. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung cenderung mengembangkan emosi yang sehat dan positif. Lingkungan ini memberikan rasa keamanan dan stabilitas yang diperlukan untuk memperkembangkan emosi yang baik. Yang kedua, hubungan yang aman dan mengasuh yang baik. Anak yang memiliki hubungan yang aman dan positif dengan orang tua atau pengasuh mereka cenderung memiliki keterampilan sosial emosional yang lebih baik. Menjadi terikat secara emosional dengan figur peduli dan responsif, membuat anak-anak merasa aman dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu model peran yang positif atau belajar dengan cara meniru. Anak-anak secara alami meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Jadi, memiliki model peran yang positif dan sehat dalam mengelola emosi dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan emosional yang baik. Yang keempat yaitu komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak membantu mereka merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Ini membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan mengungkapkan emosi mereka dengan cara yang sehat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perkembangan emosi pada anak. Yang pertama, trauma atau stres. Anak-anak yang mengalami trauma atau stres yang berkepanjangan seperti perceraian, kehilangan orang tua, kekerasan, atau pelecehan mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosi mereka. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan emosional. Kurangnya dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Anak-anak membutuhkan dukungan dan pemahaman dari orang dewasa untuk membantu mereka memahami dan mengelola emosi mereka. Yang ketiga yaitu model peran yang negatif. Anak-anak seperti meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Jika mereka terpapar pada model peran yang negatif atau tidak sehat dalam hal ini mengelola emosi, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan emosional yang baik. Selanjutnya yaitu kekurangan kesempatan untuk belajar mengelola emosi. Anak-anak itu perlu diberi kesempatan untuk belajar, mengenali dan mengelola emosi mereka. Jika mereka tidak memberikan dukungan dan pengajaran yang memadai,
mereka mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan emosi mereka. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.